Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 1-11, yang berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat, yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem, kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat, yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar, dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan, dan Gemaria bin Hilkia, yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan, yang diangkut ke dalam pembuangan, dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak, dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, judul renungan pada hari ini ialah jaminan masa depan yang cerah. Tuhan telah merencanakan kehidupan yang baik dan penuh harapan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Jika kita ingin memiliki masa depan yang cerah, kita harus memiliki jaminan, yang artinya kita harus membayar harga. Harga apa yang harus kita bayar untuk memiliki masa depan yang cerah? Karakter yang baik merupakan jaminan untuk memiliki masa depan yang cerah, sebab melalui karakter yang baik, kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakter baiknya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter baik.
Dalam kitab Rut pasal 3, ayat 11, berbunyi demikian. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu, akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami, tahu, bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudaraku, di dalam kitab Rut, ada wanita yang terkenal, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Di mana salah satunya, adalah Naomi dan Rut, yang dikenal memiliki karakter yang baik. Karakter yang dimiliki Rut, membuat seluruh kota tersebut mengakui karakter mulianya. Karakter yang baik, harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan harus memiliki dampak bagi orang banyak. Apa yang membuat Rut dikenal sebagai wanita yang memiliki karakter yang baik, atau karakter mulia? Yang pertama, kasih yang tulus. Dalam kitab Rut pasal 4, ayat 15, berbunyi demikian. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, dan memelihara engkau, pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu, dari 7 anak laki-laki. Saudaraku, salah satu tanda, bahwa kita memiliki karakter yang baik, adalah kita memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus, dapat dicerminkan melalui kasih seorang menantu kepada mertuanya. Rut dan Naomi, mungkin mengalami gesekan, namun hal tersebut, tidak menjadikan Rut menantu yang tidak baik, justru melalui adanya gesekan, atau perbedaan dengan mertuanya tersebutlah, yang membuat Rut lebih lagi mempunyai kasih yang tulus, kepada mertuanya. Yang kedua, perkataan yang baik. Dalam kitab Rut pasal 1, ayat 15-19, berbunyi demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat, bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya, sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudaraku, karakter yang baik, adalah memiliki perkataan yang baik, di mana setiap perkataan yang kita ucapkan, harus kita tepati, jangan ingkar janji. Milikilah karakter seperti Kristus, di mana selalu memiliki perkataan-perkataan yang baik. Untuk dapat memiliki perkataan yang baik, teruslah merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakannya. Yang ketiga, bersikap sopan. Dalam kitab Rut pasal 2, ayat 7, berkata demikian. Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai, dari antara berkas-berkas jelai ini, di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang, dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun, ia tidak berhenti. Saudaraku, salah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, adalah menjunjung tinggi sopan santun, dan menghormati orang lain. Kita perlu punya penguasaan diri yang baik, supaya kita bisa tetap sopan, dan menghargai sesama kita, dalam berbagai situasi. Karakter yang baik, tidak dapat kita miliki, jika kita tidak membayar harga terlebih dahulu. Harga yang harus kita bayar, untuk dapat memiliki karakter baik seperti Tuhan Yesus, adalah dengan memiliki kasih yang tulus, memperkatakan perkataan yang baik, dan memiliki sikap yang sopan. Dengan memiliki karakter yang baik, maka kita sudah mempunyai jaminan masa depan yang cerah. Diberkatilah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.